Ustadz Felix Siau. Agama transnasional, kenapa populer? Aku tidak hanya berbicara Indonesia ya, tapi aku coba berbicara dengan semua tempat kali ya. Menarik mengamati tentang Tuhan-Tuhan di setiap tempat. Aku pernah mencari tahu tentang Tuhannya Mesopotamia. Aku pernah nyari tahu tentang Tuhannya Mesir. Aku pernah cari tahu tentang Tuhannya yang ada di Anatolia, Yunani dan segala macam. Ternyata memang ada hubungannya satu sama lain tuh. Yang menarik adalah setiap tempat itu kayak di Indonesia itu dewanya berbeda-beda lagi. Disesuaikan dengan tempat geografinya. Adat istiadatnya ya. Adat istiadatnya. Jadi apa yang paling mereka lihat pada satu yang paling berpengaruh terhadap kehidupan mereka, itulah yang mereka akan sembah. Sama kayak Yunani lah misalnya. Karena mereka adalah laut dan juga ada daratan, maka dewa yang cukup berpengaruh adalah Zeus gitu kan, dewa langit, Poseidon, dewa laut gitu kan. Hades gitu kan ya, dewa bawah tanah. Tapi nggak ada misalnya kayak dewa sungai itu. Nah, itu nggak terlalu populer tuh di situ. Terlalu populer ya. Tapi di Mesopotamia dewa sungai itu ada. Ada ya? Dewa air tawar namanya. Kalau nggak salah Enlil atau Enki, coba nanti dicek. Oh iya. Nah, jadi satu tempat itu sangat berpengaruh dengan interaksi manusia dengan tempat itu. Karena manusia senantiasa kan mencari sebuah hubungan dan cara untuk mengartikan seperti apa fenomena-fenomena ini bekerja. Misal di Indonesia ada yang sangat terkenal namanya Dewi Sri. Dewi Sri kan berkaitan dengan panen. Iya. Panen raya Dewi Sri, ya kan ya. Lalu kemudian Nyi Roro Kidul misalnya. Karena pantai selatan lebih ganas daripada pantai utara. Iya. Secara geografi, Nggak boleh pakai baju hijau. Tentu saja, dia boleh pakai baju hijau. Tentu dong pantai selatan lebih ganas karena langsung ke lautan lepas. Sementara yang di atas kan ada banyak sekali pulau-pulau. Nah, artinya aku pengen memberitahu setidaknya ya dari segi logika bahwasanya dewa-dewa itu senantiasa menyesuaikan dengan daerah setempat. Pernah main game nggak? Pernah. Final Fantasy. Final Fantasy enggak. Ada summon namanya Shiva. Itu yang keluarinya es. Nah, itu kan dewa-dewa kayak gitu muncul di tempat-tempat yang dingin kan gitu kan ya. Iya, menggambarkan masyarakat setempat lah ibaratnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dengan melihat di Indonesia? Kalau aku melihat sih Indonesia tuh banyak sekali karena memang beragam, karena kita negara kepulauan, bagaimana interaksi orang terhadap setempat memunculkanlah yang namanya keyakinan-keyakinan. Nah, itu yang membuat jadi banyak. Nah, pertanyaannya kenapa agama yang dari luar yang misalnya lebih populer daripada agama dari dalam? Jawabannya sederhana sih. Kalau kita lihat hidup manusia kan senantiasa berkembang. Semakin berkembangnya manusia, ada yang bagian daripada keyakinan itu yang relevan, ada bagian keyakinan yang tidak relevan. Contoh misalnya ya, Zeus. Emang sekarang masih ada orang nyembah Zeus? Nggak tahu sih, mungkin masih ada tapi dikit sih harusnya tapi sih. nggak sebanyak dulu kan. Kenapa? Karena banyak fenomena-fenomena yang dulu hanya bisa dijelaskan dengan Zeus, sekarang nggak bisa. Oh iya. Tapi semakin kemudian muncul teknologi dan segala macam, keperluan atas dewa-dewa ini menjadi hilang gitu maksudnya. Orang nggak perlu lagi untuk minta hujan. Orang nggak perlu lagi untuk kemudian takut pada petir dan segala macam, karena basically mereka sudah ngerti bagaimana cara kerja ini gitu maksudnya. Nah, sehingga interaksi ini menjadi hilang, keperluan atas agama juga menjadi hilang.